salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, calon guru penggerak telah membagikan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat melalui kegiatan pengimbasan dengan materi budaya positif. Bagaimana kegiatan tersebut berlangsung? Kita simak tayangan berikut ini. Terdapat dua kegiatan yang ada di dalam aksi nyata budaya positif. Yang pertama, implementasi konsep budaya positif yang ada di kelas. Yang kedua, pengimbasan kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Di awal pembelajaran semester 2 ini, kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh kamu sendiri, kamu yang menaatinya. Berbeda dengan sebuah tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh siapa? Guru, betul. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan diketik dari hasil kamu belajar. Besok kita tempelkan. Nah, sekarang selama kita belajar, kita memiliki nilai-nilai atau panduan-panduan atau pedoman. Coba keyakinan kelas apa yang ingin kamu usulkan di kelas 5 ini? Angkat tangan? Ya, Mas? Belajar dengan tenang. Nanti kita tulis dulu, nanti kita putuskan. Belajar dengan tenang. Ada lagi? Ya? Agak keras sedikit? Bicara dengan baik, oke. Bicara dengan baik. Dengan baik itu dengan yang seperti apa? Pembicaraannya. Gimana maksudnya? Berbicara dengan baik. Baik ini kan bagaimana? Tidak berbicara kotor, apalagi tidak miso. Oke, selanjutnya keyakinan kelas yang ketiga apa coba? Ada lagi usulan? Hormat kepada guru. Oke, berarti setiap hari kita harus hormat enggak? Gitu ya? Bikin kalau demikian hormatnya seperti apa? Dengan cara apa? Baik. Apakah hormat kepada Bu Yuli saja? Tidak. Semua guru. Ada lagi yang tentang keyakinan kelasnya? Ada lagi usulan atau hanya cukup 3? Cukup 3 atau ada tambahan? Ya? Cukup 3. Yang lain setuju 3? Oke, berarti yang pertama, belajar dengan tenang. Kira-kira kalau belajar sambil main tato boleh nggak? Ya. Berarti kita sepakat? Oke. Bicara dengan baik, tidak boleh miso katanya, tidak boleh ngomong kotor. Sepakat? Sepakat. Hormat kepada guru, tidak hanya dengan Bu Yuli, tapi seluruh guru yang ada di SDN. Sepakat? Sepakat. Ini bisa kita sahkan? Sah. Saya ketok 3 kali. Kalau selesai kamu sah tepuk tangan. Sah. Luar biasa. Sukses. Luar biasa. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini acara pengimbasan budaya positif dapat dilaksanakan.
Kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesehatan sehingga hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga terima kasih kedatangan rekan guru semua di sini atas dukungannya untuk bisa hadir menyempatkan di acara pembebasan budaya positif. Jadi ini adalah hasil selama saya 1 bulan mengikuti guru penggerak, yaitu budaya positif. Seperti apa budaya positif itu nanti akan saya bahas lebih lanjut. Selanjutnya next. Nah, di sini ada sebelum saya ke sini itu sudah saya minta izin kepada kepala sekolah untuk menyampaikan. Kemudian saya sampaikan kepada rekan guru melalui undangan dalam arti undangan lisan untuk kehadirannya hari ini. Kemudian saya menyusun materi di PowerPoint dan pastinya adalah menata ruangan ini dengan baik. Selanjutnya, nah, jadi ada 7 materi nanti akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Mungkin panjenengan semua pernah mendengar, seringkali mendengar Merdeka Belajar. Nah, ini salah satunya adalah paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah salah satu bagian dari Merdeka Belajar. Kita lihat yang pertama, paradigma belajar. Lanjutnya. Oke. Perubahan paradigma belajar. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini semua nanti adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita bahas yang pertama dulu. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Jadi peran guru itu hanya menuntun anak. Menuntun dalam arti mengarahkan, membimbing anak-anak untuk tumbuh, hidup tumbuhnya. Nah, berarti sebelum tumbuh dia sudah memiliki sifat-sifat karakter yang dia miliki. Nah, guru adalah menumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan bibit jagung, yang mana kalau bibit jagung itu bagus, kita tanam di tanah yang kurang bagus, bagaimana hasilnya kira-kira? Apakah bisa tumbuh dengan bagus? Tidak. Nah, jadi untuk bisa tumbuh, untuk mencapai keselamatan kebahagiaan, peran guru itu sebagai seorang petani. Jadi petani itu hanya bisa menanam bibit jagung yang harus dirawat dengan jagung. Bagaimana mengairi, bagaimana memberi pupuk, hanya itu sebenarnya tugas guru. Nah, sehingga nanti di tengah-tengah misalkan ketika ada hama, itu nanti guru adalah memberikan pupuk, mengairi bagaimana agar jagung itu bisa tumbuh. Jagung yang benihnya bagus diletakkan di tanah yang bagus, kemudian kena hama. Nah, hama ini adalah pengaruh dari luar. Kita ibaratkan pengaruh dari luar. Peran guru sekali lagi adalah menuntun anak-anak untuk dapat tumbuh. Kemudian maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kodrat itu ada 2 pada anak-anak. Yang pertama kodrat alam yang berasal dari manusia, anak itu dari lahir, dan yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu kembali kepada anak-anak. Anak-anak itu kodratnya itu senang dengan apa? Coba. Anak-anak itu senang dengan apa? Dengan air. Dengan air? Main? Ya, dengan bermain. Jadi di sini kita kembalikan kepada kodrat anak. Apa artinya kodrat anak? Kodrat alam, yaitu kita mengembangkan semua potensi yang sudah dimiliki anak. Yang memiliki hobi olahraga kita kembangkan.
Yang memiliki hobi bernyanyi kita kembangkan. Jadi setiap anak memiliki bakat masing-masing dan guru harus mengoptimalkan bakat itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Antara anak yang satu dengan anak yang lain pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian potret yang kedua yaitu potret zaman. Kita hidup di abad 21, yaitu semuanya serba canggih. Kalau kita mengajar misalkan dengan metode yang lama tahun 2000, kira-kira cocok nggak kalau diterapkan di zaman sekarang? Ya, sekarang kan zaman teknologi, hasil revolusi industri 4.0, yaitu yang masyarakat hidup nyaman dan sejahtera dengan teknologi. Kemudian kita masyarakat 5.0, jadi teknologi itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk dapat memberikan sesuai dengan kodrat zaman, perlu dimasukkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi pembelajaran ini nanti bisa diterapkan anak untuk kedepannya sebagai bekal siswa untuk kesehari-hari dalam pergaulan yang akan datang. Kemudian mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Manusia itu hubungannya diri sendiri dengan Tuhan. Kemudian anggota masyarakat itu hubungannya diri dengan lingkungan, dengan negara. Jadi manusia sebagai manusia, saya pribadi ketika beriman kepada Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Kemudian anggota masyarakat ketika kita bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitar. Tujuannya apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi agar anak itu bahagia, nyaman di sekolah itu seperti apa. Kemudian maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan rakyat. Sebenarnya maksud dan tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Itu secara umum. Nah, kalau kita lebih persempit lagi, kita sebagai pendidik, tujuannya yaitu memerdekakan anak melalui merdeka belajar. Salah satunya nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya, nah, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dari tujuan pendidikan. Jadi tujuan kita mendidik salah satunya tadi adalah paradigma baru untuk merdeka belajar. Apa? Anak-anak itu dapat memerintah, menguasai dirinya sendiri. Tidak perlu, kadang-kadang masih anak-anak membutuhkan motivasi eksternal. Tapi yang penting adalah anak merasa bahwa dia harus bisa memerintah. Ini waktu saya berangkat sekolah, tidak usah diorak-orak bapak ibu di rumah. Ayo pakai sekolah, tidak perlu. Kalau anak sudah merdeka, dia tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya mandi, kapan waktunya mengerjakan tugas. Itu. Kemudian manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi kita bisa mengatasi pada diri kita sendiri. Itu manusia merdeka, murid yang merdeka. Nanti bagaimana caranya? Kita nanti akan melalui restitusi. Bagaimana caranya agar anak itu bersandar pada kekuatan sendiri. Kita mendorong untuk itu. Selama ini karena biasanya kita guru kurang berperan dalam memberikan ini tadi, memerdekakan anak, kemudian bersandar atas kekuatan sendiri. Dan kemudian kemerdekaan itu sifat manusia berbudaya. Kemerdekaan punya dua ciri dasar, lahir bebas, secara lahir bebas, secara batin mandiri. Jadi manusia berbudaya. Ketika anak sudah bisa berdisiplin, maka sifat kebiasaan itulah yang menjadi budaya. Dalam arti budaya yang bukan suatu bangsa, tapi budaya diri sendiri. Oh, dia sudah setiap hari bangun pagi itu sudah budaya. Kemudian dia sudah bisa belajar sendiri tanpa berorak-orak itu bapaknya di rumah, itu sudah membudaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dan
itu adalah budaya dari dalam dirinya. Selanjutnya, murid yang merdeka adalah murid yang dapat memerintah atau menguasai dirinya dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk dapat mewujudkan merdeka belajar, murid perlu menerapkan budaya positif. Peran guru adalah menuntun dengan segala nilai dan peran yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu itu punya nilai, punya peran di dalam keseharian yang mungkin jenengan belum menyadari, seperti jenengan berkolaborasi seringkali dengan teman sejawat, berkolaborasi bertanya, ini buat saya gini gimana ya? Kemudian dengan teman gugus itu kan juga wujud kolaborasi, mandiri. Kemudian berpihak pada siswa. Jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk siswa. Agar tercipta visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggali nilai positif tersebut dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang dapat membentuk karakter dan menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan budaya positif. Jadi salah satunya untuk merdeka belajar yaitu menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Materi yang kedua selanjutnya yaitu disiplin positif. Coba Bunikan silakan boleh membacakan. Disiplin positif. Disiplin poin pertama, disiplin merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan, yaitu sesuai dengan nilai kebajikan universal. Contoh nilai kebajikan universal: jujur, mandiri, empati, dan sebagainya. Poin kedua, bangsa Indonesia. Bentuk disiplin yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, global, bernalar kritis, dan kreatif. Poin ketiga, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Poin keempat, disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya untuk membangun kekuatan siswa daripada mengkritik kelemahan atau mendukung mereka. Ya, ini tadi definisi tujuan disiplin positif. Jadi disiplin itu bentuk kontrol diri untuk mencapai nilai kebajikan. Jadi setiap anak itu lahir sudah punya nilai kebajikan. Mereka mengerti jujur, mandirilah, tugas kita itu menebalkan. Jadi yang dari dasarnya dia sudah punya tapi tipis, jujurnya tipis, kita tebalkan agar jujurnya itu bisa nampak, mandirinya itu bisa nampak. Jadi pada dasarnya nilai kebajikan ini semuanya dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian kita di Indonesia yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari 6 dimensi beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis saat ini yang sangat dibutuhkan, dan kreatif. Apakah hanya 6? 6 hanya elemen, tapi di dalam beriman ini ada sub-sub bagiannya yang banyak sekali. Gotong royong ada bagian sub, berkebinekaan global, termasuk jujur itu masuk mana? Mandiri. Nanti ada di bagian dalam-dalamnya elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis, yang bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Wah, sepertinya kok menentang mereka, maksudnya bagaimana ya? Yaitu untuk membangun kekuatan siswa daripada mengkritik kelemahan. Biasanya kalau ada anak yang bersalah, biasanya seringkali kita mendukung, mengkritik. Kadang-kala itu menimbulkan dampak-dampak yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, solusinya bagaimana? Itu tadi. Kita ajak anak benar kritis, mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara yang sudah kita terapkan kepada anak. Selanjutnya, ya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restruction School Discipline,
ada 3 alasan yang mendasari perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mau disiplin tujuannya satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yaitu nilai universal tadi, nilai profil pelajar Pancasila. Itu harus ada di dalam diri Anda. Nah, sekarang hukuman. Hukuman itu disebut dengan identitas gagal. Mengapa? Karena kadang-kala hukuman itu tidak efektif untuk bisa menerapkan disiplin. Sedangkan identitas yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman, coba bisa dibaca Pak Faidin. Hukuman ya Pak Faidin. Hukuman dulu. Hukuman, identitas gagal. Hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dibuat guru, menyakitkan guru, menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Ya, jadi hukuman itu dibuat oleh guru. Aturan itu biasanya dibuat oleh guru, anak hanya menjalankan. Kemudian kalau ada anak yang melanggar, pasti akan tiba-tiba tidak diharapkan, tiba-tiba dihukum. Dan dihukum itu adalah melukai perasaan anak-anak. Baik, tidak hanya melukai secara fisik, tapi juga secara psikis. Ya, dengan apa? Dengan kita mengkritik anak, merendahkan anak di depan temannya. Ya, ini adalah termasuk membuat anak gagal. Kemudian dampak pada murid, anak akan marah dengan diri sendiri. Kadang dia tidak bisa melupakan, marah dengan temannya, kadang membanting buku, merasa bersalah, rendah diri, sehingga ketika aku jadi sendiri gak bisa maju. Akhirnya ketika anak belajar sekolah itu lemes masuk kelas. Kenapa? Dia merasa rendah diri, kadang-kadang mengasingkan diri. Ini yang lebih parahnya. Kemudian konsekuensi, coba Pak Beni untuk konsekuensi. Maju boleh? Boleh. Konsekuensi kehilangan hal waktu jeda seorang diri atau backfoot, Penahanan detektor sudah diketahui maksud akal, dibuat oleh guru dan murid atau anak, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu di atasnya hukuman. Ya, jadi kehilangan hak, waktu jeda anak seorang diri, tempo, kemudian penahanan. Penahanan maksudnya apa? Dia waktu yang dia punya itu ditahan untuk melakukan sesuatu, untuk menjalankan konsekuensinya. Jadi butuh waktu. Kemudian sudah diketahui, dia sudah tahu, misalkan kalau saya terlambat, saya nanti pasti akan disuruh lari. Dia sudah tahu. Kemudian dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Contohnya sekarang, kalau anak tidak mengerjakan PR, kemudian seorang guru menyuruh anak untuk yaitu menulis satu lembar buku folio, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, saya berjanji sampai selesai. Itu menurut dengan termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Hukuman? 2 hukuman, 1 konsekuensi? Ya, itu adalah termasuk hukuman. Konsekuensi itu apa? Misalkan tidak mengerjakan PR, ya sudah nanti kamu kerjakan, sekarang ya di rumah. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kemudian restitusi, yaitu murid tidak
tidak kehilangan waktu untuk tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi tidak mendapat hukuman, tapi mendapatkan pengarahan, mendapatkan bimbingan untuk memperbaiki diri. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Jadi aturan dibuat sendiri oleh anak, ditepati sendiri oleh anak, guru hanya sebagai monitor, fasilitator. Dan yaitu menguatkan guru untuk menyebutkan keyakinan kelas dengan membimbing, membuat keyakinan kelas, kerangkanya, berpikir restitusi murid. Selanjutnya, nanti restitusi kita di belakang. Ya, penghargaan. Seringkali anak yang kita beri penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman atau tidak? Nah, Alif Kon dalam wawancara ASDC Annual Conference pada bulan Maret tahun 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi anak mau belajar dengan sendiri itu sebenarnya adalah penghargaan untuk dirinya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sama seperti hukuman. Jangka pendek hukuman bermanfaat, tapi untuk jangka panjang anak bisa berontak. Dan kalau sudah berontak, kadang-kadang kalau SMA, kalau kita masih SD tidak begitu nampak. Kalau SMA, gurunya dijaga, ada dendam, kan ada marah, dihukum berulang kali. Kemudian untuk penghargaan juga demikian, secara jangka pendek bisa memotivasi, tapi wujudnya adalah motivasi eksternal. Kalau penghargaan itu dihentikan, anak apakah akan tetap berbuat? Tidak. Dalam jangka panjang tidak bisa digunakan, jangka pendek bisa, tapi hanya untuk karena ada penghargaan, tidak dari dalam dirinya. Berarti ini kurang efektif untuk menimbulkan budaya positif. Kemudian penghargaan tidak efektif yang sudah saya jelaskan tadi, penghargaan merusak hubungan. Dia terus harus diberi hadiah, permen untuk bisa dapat juara, permen untuk bisa dapat 100. Lama-kelamaan pasti kita tidak bisa menerapkan itu selamanya. Dan ketika tidak bisa diterapkan, inilah maka bisa merusak suatu hubungan. Ya, kadang kita marah dengan anak murid kita. Dulu begini kali beri penghargaan, kalau tidak bisa merusak sebuah hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Bagaimana maksudnya? Dalam sebuah penelitian, anak yang diberi penghargaan, kamu sebutkan pacar yang hampir mirip dengan Mas Jana Biduri misalkan, tak kasih permen, yang tidak dikasih permen. Ketika menjawab, lebih tepat yang tidak dikasih permen. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Anak-anak yang pintar terbiasa diberi penghargaan, dapat hadiah. Ketika tidak diberi hadiah, nah ini kualitas dirinya akan aku sakit gak sinau, terus gak tahu tiga ranking, terus gak tahu tiga hadiah. Nah, sebenarnya dia punya potensi, tapi karena sudah ada stigma penghargaan, maka bisa menurunkan kualitas anak itu. Selanjutnya, ya, keyakinan. Kalau dibaca dari sini, coba Dwi bisa keyakinan sampai sini saja dulu. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang
adanya kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, jadi tadi ada hukuman. Hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian penghargaan juga motivasi eksternal. Dan yang terakhir tadi yang diyakini sesuai dengan nilai yang kita harapkan itu adalah motivasi internal. Jadi yang perlu dikembangkan kita kepada anak adalah motivasi internal. Nah, sekarang untuk bisa membuat disiplin peraturan itu dibuat menjadi keyakinan kelas. Dibuat sendiri oleh anak, kita hanya membimbing, kita hanya memberikan kalimat-kalimat pemantik, kalimat-kalimat rangsangan agar muncul berbagai ide-ide tentang keyakinan kelas. Yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun bahasa. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan motivasi di dalam diri. Jadi anak-anak kalau sudah memiliki keyakinan kelas, mereka merasa bahwa aturan itu bukan lagi peraturan terpaksa. Ya, terus pokoknya menjalankan aturan saja lah. Tapi muncul dari dalam dirinya. Sehingga mereka mengerti apa tujuan dibuat peraturan itu. Kemudian memahami yang poinnya adalah. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kalimat negatif ya. Kita sering mengatakan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalimat negatif. Dari mana kita tahu kalimat negatif? Jangan. Iya, jangan. Kita hilangkan kata jangan, kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Berjalanlah di kelas atau di koridor dengan pelan, misalkan ditambah. Jadi anak-anak tidak akan sembrono. Istilahnya kosro. Dia berjalan bisa dengan pelan. Jadi jangan berlari. Kita ubah. Coba anak kalau berjalan di kelas yang pelan. Sehingga anak tidak seperti larangan, tapi seperti sebuah kalimat yang oh iya ya, tadi benar sekali, kita berjalan harus yang pelan. Contoh di sini adalah contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi tidak ada kata jangan, dilarang, menyontek. Kita buat kalimat seperti apa kalau dilarang menyontek menjadi kalimat positif? Ya, kerjakan dengan sendiri. Kerjakan dengan jujur. Nah, itu kan sudah kalimat positif, bukan lagi jangan menyontek. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang materi yang kelima, kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebetulnya saat itu dia merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak yang melanggar itu bukan anak yang nakal, tidak ada anak yang nakal, karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, guru bagaimana? Kita harus tahu kebutuhan dasar anak itu seperti apa, sehingga kita memberi solusi.
tidak hanya mengkritik saja. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini termasuk makanan, kemudian tempat tinggal, termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu apa? Kekuatan. Nah, sekarang saya beri contoh satu. Ada anak namanya Anas sama Otto. Nah, Anas ini ketika istirahat, dia mengambil makanan milik temannya milik Otto, dioyok, sehingga mereka bertengkar. Kemudian guru bertanya, kenapa kamu kok mengambil makanannya Otto? Jawabannya Anas, saya bosan lauknya gitu terus. Nah, kira-kira dari alasan itu termasuk dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan yang mana yang gagal? Bertahan hidup. Ya. Itu termasuk kebutuhan apa? Ya, kebutuhan bertahan hidup. Ya, tapi tadi dia alasannya adalah bosan launya telur, teman saya launya ikan, saya pengen ikan, akhirnya diambil. Senangan. Baik, sekarang alasan lagi belum kita bahas. Alasannya kan ini ada alasan lain. Alasannya yaitu karena saya pagi belum diberi makan, lapar perut saya tuh. Ya, itu untuk bertahan hidup. Berarti yang pertama bukan bertahan hidup ya. Oke, sekarang contoh lagi. Alasannya yaitu karena saya merasa senang melihat teman-teman saya hebat, saya bisa, teman-teman saya manut sama saya semua. Kira-kira itu kebutuhan apa? Penguasaan. Ya, betul. Kemudian kita kembali ke yang pertama. Kira-kira apa? Lauknya tadi telur terus karena bosen dia kesenangan. Kebebasan, karena dia kan nggak bisa bebas untuk memilih, kan itu saja menurutnya. Iya. Jadi satu perbuatan itu punya dasar. Nah, kalau kita ada anak yang melanggar tata tertib, kita tanya dulu alasannya apa, sehingga kita tahu dia ternyata untuk kebutuhan ini bertengkar. Kenapa? Gaya-gayanan. Kadang dia ingin mendapat kasih sayang. Ibuku ben perhatian ibu kalau aku. Kenapa? Karena dia ingin memberi kebutuhan kasih sayangnya belum didapat. Itu nomor satu harus kita tanyakan dulu alasannya apa. Selanjutnya materi yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, jadi restitusi itu adalah tadi kita sudah bahas restitusi. Sebenarnya apa komentar restitusi? Restitusi itu pendekatan, ya, di mana berdasarkan pada kemampuan anak memecahkan masalahnya sendiri. Anak bertanggung jawab sendiri dengan perbuatannya dan dia bisa mencari solusi atas kesalahannya. Sekarang dalam sehari-hari baik kita sebagai guru, sebagai masyarakat, sebagai orang tua ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Coba penghukum, Bu Endang, dibaca dulu. Kelihatan nggak Bu Endang? Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya. Jadi ini ciri-cirinya penghukum. Kalimatnya seperti ini dan inilah hasil nanti kalau diberi
teman. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Bu Kusnul, coba membuat merasa bersalah. Oh, oke. Oke, Pak Bas. Silakan dibaca, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, ada suara melas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak tersebut. Hati, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Nah, sekarang kita melihat pada posisi kontrol teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat, dempel istilahnya. Kemudian mata seperti tersenyum. Contohnya, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Jadi dengan gurunya sambil tersenyum. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi belum tentu berlaku juga untuk bagi guru yang lain. Nah, biasanya posisi teman ini kalau kita terapkan, murid-murid akan lebih kayak istilahnya apa ya? Nunyam. Ya. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau bisa dibacakan bunyikan pemantau atau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa terbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu adalah posisi pemantau. Sekarang kita lanjutkan yaitu posisi manajer. Coba bisa dibantu Bu Dwi membaca. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal.
Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Selanjutnya yaitu pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini guru itu tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinjang, bersikap seolah menyesal, tampak sedih. Jadi fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi pada posisi pemantau itu kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu guru kemudian ya sudah kamu kerjakan dulu di luar. Guru memantau. Jadi ada waktu yang digunakan oleh guru untuk memantau pekerjaan siswa. Kemudian kalau manajer berbeda lagi. Kalau ada anak yang terlambat sekolah, ada anak yang tidak mengerjakan PR maupun tugas misalkan. Nah, di sini anak ditanya, kenapa tidak mengerjakan? Apa alasannya? Seperti itu. Jadi orang tua maupun guru bisa menerapkannya. Kemudian dari 5 posisi ini, coba posisi yang terbaik itu posisi yang mana? Posisi manajer. Benar. Jadi inilah posisi yang diharapkan. Tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai orang tua di rumah. Oke, selanjutnya kita lihat materi kita segitiga restitusi. Jadi ini caranya kita memberikan restitusi atau ketika anak sedang melakukan pelanggaran disiplin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas ini penting dilakukan. Tujuannya agar guru tidak selalu fokus pada kesalahan anak. Yang pertama, karena rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi saat kita menyelesaikan masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas gagal. Orang akan cenderung menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri. Seperti anak-anak kalau ditanya, tadi siapa yang memulai? Kamu, dia aja dulu bu. Saya gak ngaku begitu dok. Nah, sebenarnya dia sedang mempertahankan diri. Kemudian yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa datang. Jadi ketika menstabilkan identitas itu penting supaya anak itu emosinya redam. Ketika emosinya sudah redam, kita tanya, nah anak akan bisa berkata dengan jujur, tidak dalam kondisi marah. Kemudian kata-kata yang digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah anak hatinya tentram, tidak emosi, nah, kita sekarang memvalidasi tindakan yang salah tadi. Nah, bisa dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini.
Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat umum. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di saat itu. Saat itu yang terbaik apa? Seperti Anas dan Otto, lapar, mengambil makanan, itu solusi terbaik. Tetapi, kemudian kita berikan tindakan kamu kurang tepat, sehingga harus kita berikan bimbingan. Oke, selanjutnya langkah segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Bisa dengan kita bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu ingin bercita-cita jadi apa? Kalau kamu pengen jadi dokter, contohnya, kalau sikapmu seperti itu, kira-kira tepat atau belum? Nah, kalau kurang tepat berarti gimana betulnya? Nanti kita pimpin dengan kata-kata supaya anak bisa berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau dapat dipercaya? Nah, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Sehingga guru bisa bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu? Oke, selanjutnya, ya, kita ini slide PPT, tetapi masih ada yang ingin saya tunjukkan, yaitu di awal kita pernah membuat saya keyakinan kelas. Coba dibuka, kita saksikan bersama-sama.
ini tadi baru saja video pembuatan keyakinan kelas. Setelah itu saya menyusunnya. Nah, ini jadi keyakinan kelas 5 yang pertama tadi belajar dengan rajin, belajar dengan sopan, hormat kepada guru. Ya, jadi ini sebenarnya berkata dengan sopan. Nah, setelah itu ditempel. Nah, ditempel di sini ini sudah ada keyakinan kelas, sudah ditempel bersama anak-anak setelah mereka membuat keyakinan kelas. Jadi ini hasilnya. Nanti ini sebagai awal kita untuk memberikan pemahaman kepada anak disiplin tanpa harus kita ngorak-ngorak. Jadi dengan membaca setiap hari, insya Allah nanti semoga anak-anak bisa berdisiplin diri. Nah, jadi selama saya menjalankan keyakinan kelas, mempraktekkan keyakinan kelas bersama murid saya, ya, ternyata anak-anak itu senang sekali. Bisa dikatakan anak-anak itu sebenarnya antusias. Yang karena mereka biasanya hanya aturan itu aturan. Tapi seperti ini anak ada pembaruan. Awalnya mereka belum tahu, bertanya apa sih keyakinan kelas. Nah, setelah mereka tahu, mereka mengerti. Jadi lebih kepada memberikan pemahaman kepada anak. Kemudian harapannya adalah keyakinan kelas ini nanti dapat dijadikan acuan putra-putri, murid-murid supaya bertindak sesuai dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas 1 sendiri, keyakinan kelas 2 sendiri. Dan tidak hanya kelas 1, 2, tapi kita bertahap seluruh kelas, bahkan guru mata pelajaran. Ketika guru tersebut mengajarkan keyakinan kelas, maka itu yang harus disepakati pada saat pelajaran mata pelajaran, misalnya olahraga maupun agama. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan, senang, bahagia, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Pak Tin, monggo. Keyakinan kelas itu apakah sudah termasuk di dalam jadi siswa, apa ada ranah tersendiri? Terima kasih. Kalau keyakinan kelas itu di luar dari janji siswa, jadi bukan sebagai pengganti peraturan maupun janji siswa, lebih dari itu sebagai pelengkap. Misalkan kalau makanan kita ada nasi, ada lauknya, ada sambelnya, ada bawang gorengnya, semakin komplit semakin lezat, seperti itu. Jadi sebagai penyeimbang, bukan menggantikan. Ini tentang keyakinan kelas. Kalau tidak ada, jadi kita sebagai pendidik sudah sewajibnya yaitu selalu mengupdate ilmu-ilmu apa yang dibutuhkan oleh anak saat ini, sehingga harapan adalah kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ketika membimbing putra-putri kita, agar murid-murid kita menjadi murid yang memiliki disiplin positif yang kuat, sehingga melahirkan budaya-budaya yang tumbuh di dalam dirinya masing-masing. Jika nanti kita ingin berbagi sharing, bisa kita lakukan, kita laksanakan di luar dari pembelajaran hari ini. Misalkan kita istirahat sambil ngobrol, atau mungkin bisa melihat YouTube saya yang sudah saya upload, gimana tuh restitusi, gimana, nanti bisa sharing. Yang penting adalah kita memiliki waktu. Demikian ya yang dapat saya sampaikan.
berterima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, agar anak-anak kita sesuai dengan tumbuh kodrat mereka dapat berdisiplin positif sehingga mereka dapat mandiri. Tidak hanya sebagai pendidik, sebagai orang tua, hal ini juga bisa diterapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tadi berangkat sekolah sama orang tua diberi uang saku. Uang sakunya bermacam-macam. Ada yang 5.000, ada yang 3.000. Nah, kalau diberi uang saku dengan orang tua, dihemat. Jangan dihabiskan. Misalkan diberi uang saku, ibunya 5.000, kita sisakan 1.000 atau 2.000. Nanti uangnya ditabung. Kemudian kalau misalkan orang tuanya memberi uang saku cuma 3.000, bilangnya matur suwun atau terima kasih, karena kita berbicara yang sopan. Dengan siapapun kita harus sopan. Ibu sudah memberikan uang saku kita, ya toh? Kita bicaranya yang sopan. Terima kasih Bu. Terus kemudian saling atau cium tangan. Kemudian sama Bapak Ibu guru juga sama, berbicara yang sopan. Dengan teman juga sopan, ya. Terus misok-misok boleh? Nah, kemudian waktu jam istirahat sampean bermain yang bermanfaat. Bermanfaat, kita memilih permainan yang menguntungkan, ya. Yang tidak bisa, misalkan kita bermain lato-lato. Lato-lato kita kalau misalkan lato-latonya kena temannya, sakit apa tidak? Kita harus bisa memilih permainan yang baik. Gak boleh aja sing tonyo-tonyoan. Jangan yang bergelut-gelut, kita bermain yang bagus, main sepak bola, main voli, ya. Ya, kita bermain di lapangan. Di lapangan kita luas, ya. Kita gunakan sebaiknya. Anak-anak, hari ini kita sebelum mulai pelajaran kita mau bikin keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu aturan yang kita sepakati dan kita terapkan di kelas ini. Kira-kira enaknya keyakinan kelas di kelas ini apa saja ya? Yang kalian siap untuk melaksanakan dan siap menerima bertanggung jawab untuk bangsa. Satu, tentang apa? Satu, kalau Ibu lihat beberapa anak di antara kalian ada yang beberapa kali bawa uang jajan kok banyak. Kita sekali dulu dari pertama, uang sakunya berapa paling banyak di kelas 2? 5.000 ya. Oke, satu. Uang saku paling banyak. Kalau misalnya ada di antara kalian yang bawa uang saku di atas 5.000, misalkan bawa 6.000, bawa 7.000, enaknya apa ya konsekuensinya? Denda. Oh, Bu Kusno kaya-kaya dong kalau kebanyakan denda. Dimasukkan infak? Ya. Setuju? Jadi juga nggak mungut, nggak kena dosa, kalian malah dapat pahala karena memasukkan uang ke infak. Oke, jadi nanti kalau ada yang bawa uang lebih dari 5.000, kelebihannya akan kita masukkan ke infak.
harus mengerjakan PR. Nah, menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Nah, ini betul-betul anak-anak harus menjaganya biar tidak kelihatan kotor dan rusak. Keyakinan kelas yang 4. Ya, apa? Ini yang paling penting, harus rukun dengan teman. Contohnya apa? Rukun dengan teman. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh membawa nama orang tua. Tidak boleh membawa nama orang tua. Kemudian tidak boleh saling mengolok Allah. Itu keyakinan yang keempat tadi apa Nisrina? Harus rukun dengan teman. Ini yang paling penting. Harus rukun dengan teman. Kenapa harus rukun? Kalau kita rukun, kita akan hidup damai. Akhirnya tidak akan terjadi pertengkaran. Tadi salah ya, berrukun dengan teman. Coba untuk yang nomor 1 sampai 4, adakah yang tidak setuju? Nah, berarti semuanya setuju ya? Kalau sudah keyakinan itu kamu sepakati harus kita laksanakan, harus kita patuhi. Ya, jadi inilah keyakinan kelas 3 yang harus kita betul-betul kita laksanakan. Demikianlah ya, hasil keyakinan kelas 3. Kita membuat keyakinan kelas. Siapa yang ingin merancang? Yo, silakan angkat tangan. Nomor 1, berbicara. Yang kedua, siapa lagi? Mendengarkan. Apa lagi? Silakan. Bersikap yang lagi ya. Ya, sekarang kalau itu hari dibaca dulu. Ini keyakinan kelas untuk diapakan anak-anak? Dilaksanakan. Dibaca apa dilaksanakan? Dilaksanakan. Dilaksanakan di mana? Yang nomor 1 tadi apa?
Demikian aksi nyata ini telah dijalankan oleh calon guru penggerak. Semoga aksi nyata ini dapat memberikan motivasi untuk terus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus berinovasi untuk menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Saya akhiri, sampai jumpa kembali.